Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan bersama-sama mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita, hidup kita. Biarlah ibadah kita merupakan persembahan dan penyembahan kita kepada Tuhan yang terbaik. Mari kita mengambil saat ini. Kebaktian kita pada pagi hari ini dimulai di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawalannya yang kuat. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, Tuhan yang layak menerima segala hormat pujian kita. Biarlah kita semua yang bernafas memuji Tuhan. Suci, suci, suci.
Kami bersyukur untuk kasih besar di atas Kalvari yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami yang berdosa. Oleh karena itu Tuhan, pagi hari ini kami datang ke rumah Tuhan. Kami hendak memuji-muji nama Tuhan, mengagungkan kasih Tuhan yang besar atas kami. Kami mohon Tuhan akan memenuhkan hati kami, jiwa kami dengan sukacita surgawi, dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang menyembah. Kami rindu Tuhan segala pujian kami, kehadiran kami, ibadat kami pada pagi hari ini menyenangkan Tuhan sebagai penyembahan dan persembahan kami kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan kepada Tuhan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima ucapan syukur kami. Terima kasih banyak Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal kita, yang dikurung dan Kudus, yang meninggal secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, hidup bersama Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan bersama-sama di hadapan Tuhan berjanji bahwa kita akan melayani Tuhan, mengasihi Tuhan bersama dengan keluarga kita. Walaupun ada rintangan, walaupun ada cobaan, kita minta Tuhan yang akan menolong kita bersama dengan seisi keluarga kita mengasihi dan melayani Tuhan bersama keluarga.
sehingga dengan kasih Tuhan kita dimampukan untuk mengampuni. Di dalam kasih Tuhan kita dimampukan untuk menerima satu dengan yang lain. Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Mari kita bersama membacanya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan. Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan dari Komisi Sekolah Minggu di hari Mama ini. Disilakan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, yang menyatakan kepada kita kesalahan dan mendidik kita di dalam kebenaran. Kita akan bersama-sama berdiri. Kita akan mengangkat pujian Aku Datang dan bersujud.
yang dikasih Tuhan? Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya setiap kita ada di tempat ini saat ini mulai karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan bagi saya dan juga bagi Bapak Ibu, sehingga kita bisa berkumpul di rumah Tuhan, di tempat ini. Ya, saya sangat yakin Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian datang dengan satu kerinduan yang luar biasa untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tema kita pada minggu ini adalah warisan yang berharga seorang wanita. Wow, wanita berarti ini adalah merupakan hari yang istimewa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Hari yang istimewa khususnya buat para ibu ya, buat para wanita ya, sesuai juga dengan tema kita minggu ini, katakan warisan yang berharga seorang wanita. Yaitu hari ini kita merayakan hari mama ya, hari mama. Nah itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan hari mama yang dikhususkan sebagai bentuk syukur kita, sebagai bentuk penghargaan kepada seluruh para mama yang luar biasa ya, yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk keluarganya ya, menjadi alat Tuhan, membesarkan anak-anak di dalam takut akan Tuhan, dan menjadi penolong yang setia bagi seorang suami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu saya mengajak kita kembali membaca firman Tuhan bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal yang 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Bapak Ibu kita baca kembali bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 1 hingga ayat yang kelima. Mari Bapak Ibu saya membaca untuk kita semua, kita boleh meneliti, mendengarkan dengan baik. 2 Timotius pasal 1 ayat 1 hingga ayat 5, firman Tuhan dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus kepada Timotius, anak-anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali, supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita yaitu warisan yang berharga seorang wanita. Apa itu warisan? Saya percaya kita semua tahu apa itu warisan. Bahkan mungkin kita sudah memiliki warisan dari siapa? Dari orang tua kita atau dari nenek moyang kita mungkin. Nah, warisan adalah, kalau artinya warisan adalah aset atau sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang kepada ahli warisnya. Entahkah itu berupa uang, harta, dan lain sebagainya yang diberikan sebagai warisan bagi ahli waris. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemudian di sini kita bisa melihat seorang wanita, ya, di dalam firman Tuhan ada begitu banyak dipakai Tuhan. Wanita-wanita melayani Tuhan. Wanita begitu berharganya ternyata di hadapan Tuhan. Wanita ternyata begitu istimewanya. Apalagi
dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Bahkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di sekeliling kita atau yang kita tahu, wanita itu sekarang begitu hebatnya, ya, begitu berdampak bagi lingkungan kecil maupun di lingkungan bangsa ini. Wanita begitu berdampak, ya nggak? Menteri aja yang ada menteri wanita ada kan? Laki-laki tidak ada ya? Menteri pemberdayaan wanita, menteri pemberdayaan perempuan. Ada nggak menteri pemberdayaan laki-laki? Ada nggak? Titin? Nggak ada. Ibu kota, ada nggak bapak kota? Nggak ada ya. Terus apa lagi Bapak Ibu? Artinya seorang wanita ini begitu begitu berdampak bagi lingkungan kecil ataupun lingkungan besar. Apalagi kita di lingkungan gereja. Ternyata bukan cuma berdampak bagi lingkungan di luar Tuhan, tetapi kita juga bisa melihat di Alkitab, di mana Tuhan ternyata wanita itu begitu istimewanya. Sehingga di dalam Petrus yang tadi kita baca, ada wanita yang disebutkan oleh Tuhan di sana. Ada wanita yang luar biasa, wanita yang hebat, yang dipakai oleh Tuhan di sana. Ternyata wanita itu begitu berdampak, begitu berfungsinya, begitu dibutuhkannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak wanita-wanita yang dipakai oleh Tuhan, perempuan-perempuan yang dipakai oleh Tuhan untuk membesarkan namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita yang berkata tentang keluarga, berarti di sana juga ada seorang istri, seorang wanita, dan di sana di dalam keluarga kita juga belajar, di sana ada anak-anak. Bulan-bulan ini kita belajar tentang keluarga, dan khusus hari ini, khusus bagi kita wanita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti tema kita tadi, warisan yang berharga. Ya, warisan yang berharga itu seperti apa? Pasti akan banyak jawaban terhadap pertanyaan ini. Mungkin ada yang berkata bahwa warisan yang berharga bagi anak-anak adalah uang. Ya, kumpulin uang banyak nanti untuk anak cucu. Ya, kemudian ada juga yang berkata bahwa warisan itu tanah yang luas. Ayo beli tanah sana untuk anak pertama, tanah yang sana untuk anak kedua, tanah yang sana untuk anak yang ketiga, tanah yang sana untuk cucu saya, tanah yang sana untuk diwariskan kepada ini dan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu semua tidak salah. Itu semua bagus adanya. Mempersiapkan warisan untuk anak-anak, untuk cucu-cucu kita. Sehingga banyak orang saat ini demi untuk mempersiapkan warisan buat anak cucunya, dia rela banting tulang, rela bekerja siang malam tanpa istirahat. Untuk apa? Kesejahteraan anak cucunya. Kerja dari pagi sampai malam agar bisa mengumpulkan banyak uang, dan dengan uang itu kita bisa mempersiapkan segala sesuatunya yang menurut pandangan kita berharga dan diwariskan kepada generasi berikutnya, yaitu anak-anak kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa semua tindakan itu tidaklah salah. Ya, bisa mewariskan sesuatu berupa harta benda buat anak-anak kita merupakan salah satu cara bentuk bagaimana tanggung jawab kita ketika kita berani membentuk sebuah keluarga. Ketika saya mengambil keputusan untuk berkeluarga, ya tanggung jawab saya adalah sebagai orang tua mempersiapkan sesuatu yang baik kepada anak-anak saya, entah itu pendidikan, entah itu masa depan mereka. Saya sebagai orang tua wajib mempersiapkan untuk masa depan mereka. Dan tentu itu kita berharap bahwa semua apa
sesusah hidup kita yang mungkin kita jalani. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa itu tidak salah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, namun ada hal-hal penting yang sampai kita tidak lupakan. Jangan sampai kita lupa bahwa warisan siapapun harta uang bisa mencarinya, bisa mengumpulkannya, ya, bisa mengumpulkan harta untuk diwariskan, itu siapapun kita bisa. Tetapi yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa semua harta benda, semua harta kekayaan tersebut adalah sesuatu yang dapat musnah, sesuatu yang dapat hilang, sirna dalam sekejap, dan juga tidak dapat menolong kepada satu keselamatan bagi kita dan keluarga kita. Oleh karena itu kita sebagai orang tua, sebagai mama, ya, tadi firman Tuhan di sini ada disebutkan nenek dan mamanya, ya. Artinya tugas kita sebagai seorang mama, sebagai seorang wanita, ya. Mama itu tak harus semuanya yang saya yang masih punya anak kecil, tidak. Tapi tugas seorang wanita yaitu Popo, Ii, Tante, Cece, kita semua saat ini yang tidak boleh kita lupakan, kita punya ternyata tugas, tanggung jawab bersama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama yang harus kita siapkan, kita teladankan kepada anak-anak kita adalah kekuatan seorang wanita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau berbicara tentang wanita kuat, kita pun pasti berpikir bahwa laki-laki lebih kuat dari wanita. Ya kan? Bapak-bapak merasa kuat nggak dibanding dengan wanita? Ya, ya, secara otot mungkin iya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita itu wanita penolong. Artinya penolong itu lebih kuat dari yang ditolong. Jadi kita wanita adalah wanita-wanita yang tangguh, yang kuat. Dan itu kita harus wariskan kepada anak dan generasi kita. Salah satu contoh yang sangat spesifik bagaimana wanita itu sangat kuat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saya dinas luar atau beberapa lama gitu ya dulu, tapi selama corona tidak pernah lagi. Kalau saya bilang ini sama Sinsa, Pi, saya mau ada kegiatan misalnya di Bangka gitu. Nah, Bapak Ibu, seorang suami, seorang Sinsa Paulus itu udah mulai panik, tapi dia tidak menunjukkan bahwa dia panik, tapi dari terlihat ya bagaimana dia harus mengurus anak, bagaimana dia harus mengurus segala sesuatu yang ada di rumah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi seorang laki-laki dia akan berpikir praktis saja. Kalau makan tidak perlu dipikirkan, tinggal bawa angkut anaknya ke warung makan. Itu kalau seorang laki-laki. Tapi kalau seorang wanita, dia masih belum tidur, berdoa pada Tuhan, kemudian dia mau tidur. Yang di dalam pikirannya sebelum dia memejamkan mata apa, Bapak Ibu? Besok anakku makan apa? Ya nggak, Ibu-ibu? Ya nggak? Atau cuma saya sendiri yang seperti itu? Ini bapak-bapak mikir kayak gitu nggak? Besok anak saya makan. Atau sekarang lagi duduk di sini Anda memikirkan sesuatu, Ibu-ibu? Ada tadi kompornya belum dimatiin? Ada? Waduh, kompor saya udah mati belum ya? Seorang wanita yang kuat dia selalu memikirkan seisi rumahnya. Seorang wanita yang kuat dia selalu memikirkan apa yang akan dipersiapkan untuk seisi rumahnya. Dan seorang wanita yang kuat itu dia tidak akan pernah mengeluh. Seorang wanita yang tangguh dia tidak akan bersungut-sungut dan bilang, kamu begini,
kaki di mana ya, sepatu di mana, piring di mana, tahu-tahu piring ada di tempat tidur, tahu-tahu handuk ada di kulkas, tahu-tahu apa lagi Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu mengalami, ibu-ibu nih. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang wanita bisa melakukan segala sesuatu itu di dalam rumah. Dan saya Bapak Ibu bersyukur, saya mempunyai seorang mama, dia tidak berpendidikan, dia bukan orang yang bersekolah tinggi. Dan puji Tuhan, saya bersyukur punya mama yang luar biasa, yang bisa menghandle 5 orang anak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia tidak bersekolah, tetapi dia begitu pintarnya memanage waktu yang ada. Tidak banyak waktunya dibuang atau santai bergosip dengan orang lain, tidak. Waktu sekecil apapun dimanfaatkan untuk keluarga. Nah, seorang wanita itu akan ditransfer itu buat anaknya, dan itu ditransfernya buat saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji Tuhan kami 5 orang anak. Tidak ada anak yang malas-malas. Tanpa mama saya berteriak-teriak kerja ini kerja itu, kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan. Dan itu ditransfer kepada saya, anaknya saat ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah seorang mama saya yang mengeluh. Tidak. Maka saya katakan mama saya adalah seorang mama yang dikirim Tuhan, mama yang kuat dan mama yang hebat. Kalau mama saya ditinggal papa saya, almarhum papa saya, dan saya begitu tetap melihat seorang sosok mama yang kuat dan hebat. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sebagai seorang wanita sudah mulai mentransfer apa yang kita berikan, yang kita teladankan kepada anak cucu kita. Bukan cuma mama-mama yang ada, tapi popo, cece maupun semua calon-calon mama. Tanamkan di dalam hatimu bahwa aku adalah pilihan Tuhan yang dipilih oleh Tuhan, yang diistimewakan oleh Tuhan menjadi wanita yang dipilih Tuhan, yang kuat, yang tangguh. Buang di dalam hati dan pikiran untuk wanita yang bersungut-sungut, tetapi tanamkan di dalam hati, di dalam keteladanan, maka itu akan ditransfer kepada anak cucu. Cucumu akan bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang mandiri. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu adalah poin yang pertama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah iman kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya punya mama juga luar biasa mengenai iman. Ya. Iman yang dia miliki itu justru ditransfer juga kepada setiap kami anak-anaknya. Bapak Ibu, mama saya tidak sekolah, tetapi dia bisa mengajarkan lagu yang begitu sulit kepada banyak orang. Jadi mama saya itu memimpin paduan suara. Kenapa bisa begitu? Dia begitu tekun dengan pelayanannya, dia begitu menekuni dengan keberadaan keterbatasannya, tetapi ketika Tuhan tambah-tambahkan potensi yang dia miliki, dia kembangkan, dia begitu dipakai oleh Tuhan di gereja. Mama saya udah 65 tahun, tetapi dia bisa memimpin paduan suara di gereja yang besar, gereja Tuhan itu HKBP. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman yang kita tidak boleh lupakan itu seorang wanita mewariskan iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan mewariskan iman, anak-anak kita memiliki jaminan akan keselamatan yang kekal. Ya. Dengan warisan iman, anak-anak kita bisa menjadi generasi yang hebat, ya,
yang bisa berbakti kepada orang tua, kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, khususnya bagi para wanita, semua wanita, ya, bagi calon ibu ataupun sudah jadi koko, ini untuk warisan yang kita harus wariskan kepada generasi kita, mengajarkan sesuatu iman yang kokoh di dalam Tuhan kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, wanita harus bisa menabur yang baik. Karena apa yang kita tabur saat ini akan diwariskan kepada anak-anak kita. Mereka akan melihat, wah, mama saya rajin ke gereja, papa saya, mama saya berdoa. Tanpa kita berteriak, tanpa kita memanggil untuk senantiasa, dia akan bisa sendiri. Kenapa? Melihat contoh keteladanan dari orang tuanya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salah satu pribadi di dalam keluarga yang paling berperan untuk mewariskan iman itu adalah yang tadi teman-teman katakan adalah ibu atau mama. Biasanya mama itu paling peka terhadap segala sesuatu kecil, ya. Saya punya anak murid, Bapak Ibu, ya. Kalau misalnya dia mendapatkan sesuatu dari seseorang, mamanya tahu dia tidak mengucapkan terima kasih, mamanya akan memberikan hukuman kepada anaknya. Si anak ini sendiri bercerita, mama hukum saya. Kenapa? Karena saya lupa mengucapkan terima kasih. Wah, begitu pentingnya ajaran seorang mama kepada anak kecil. Jadi dia mengingat, mama mengajarkan saya kalau mendapatkan sesuatu dari orang lain harus mengucapkan terima kasih, tidak boleh lupa itu. Nah, suatu hari dia lupa mengucapkan, mamanya tanya kembali, kamu sudah bilang terima kasih belum? Wah, saya lupa. Oke, kamu dapat hukuman hari ini. Jadi berikutnya dia tidak lupa lagi melakukan sesuatu yang diajarkan oleh mamanya. Dan saya juga belajar hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya belajar dari ibu tersebut, dari mama tersebut. Oh iya, ternyata sepele sekali. Tapi sepele sekali itu kita tanamkan, kita ajarkan kepada anak kita, dan itu akan membekas di dalam pikiran. Bahwa ketika kita mendapatkan sesuatu dari orang lain, harus mengucapkan terima kasih. Itu diajarkan oleh seorang mama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, peran penting dari seorang mama, seorang koko, seorang wanita bagi generasi berikutnya adalah sangat pentingkan, utamakan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka dalam cerita ini saya teringat dengan seorang perempuan yang bernama Monica, ya. Monica ini, Bapak Ibu, adalah seorang ibu dari seorang bapak gereja, ya. Bapak gereja yang bernama Agustinus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita meneliti atau mengingat kehidupan dari Agustinus, mungkin kita akan berkata, enggak mungkin, ya. Kok bisa dia bisa berubah, ya? Menjadi seorang bapak gereja yang dikenal. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kehidupan anaknya begitu bobrok, ya, Ibu Monica ini tidak berputus asa. Dia tidak menyerah untuk memberikan nasihat-nasihat yang bersumber dari firman Tuhan. Selain itu, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan dan dengan tetesan air mata, si Ibu Monica ini berdoa memohon belas kasihan Tuhan atas sikap karakter dari anaknya yang bernama Agustinus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Agustinus beroleh kasih karunia melalui doa dari seorang perempuan, dari seorang wanita yang bernama
Dengan doa dan air mata, Monica telah menyelamatkan Agustinus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan dengan doa dan air mata, seorang ibu yang bernama Monica, pekerjaan Allah di muka bumi ini bisa dilaksanakan melalui kehidupan Monica. Melalui kehidupan Monica, anaknya bernama Agustinus diubahkan oleh kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, tanpa doa dan air mata seorang ibu, takkan pernah ada seorang bapak gereja yang kita kenal dengan bapak gereja Agustinus hingga ke generasi saat ini. Dan tentu kita tidak akan melihat pengaruh besarnya hingga generasi saat ini yang selalu dipakai untuk menjadi satu contoh teladan dari seorang bapak gereja Agustinus. Itu kenapa? Ada seorang perang ibu di sana. Ada perang ibu Monica yang adalah ibu atau mama dari bapak gereja yang bernama Agustinus. Bapak Ibu tidak tahu betapa dia mungkin sudah sakit lutut berlutut di hadapan Tuhan. Bahkan mungkin matanya, air matanya sudah kering untuk berseru dan berseru kepada Tuhan tanpa menyerah. Melihat kebobrokan anaknya, dia tidak menyerah. Karena kekuatannya, iman dan pengharapannya yang dia miliki, dia curahkan dan dia memohonkan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teristimewa ibu-ibu, ya, calon ibu yang ada di sini. Ingatlah betapa pentingnya peran kita, ya. Betapa pentingnya peran seorang ibu di dalam kehidupan anak-anak generasi berikutnya. Ajaran seorang ibu, dorongan seorang ibu, doa seorang ibu, teladan seorang ibu adalah hal-hal yang mengubah kehidupan anak-anaknya. Atau mungkin Bapak Ibu di sini atau ibu-ibu yang sedang berjuang untuk suami yang keras kepala, ya, tidak peka sama sekali, suami yang bobrok, ya, suami yang tidak takut melakukan dosa, suami yang sudah jatuh di dalam berbagai-bagai dosa. Kau seorang wanita, jangan menyerah. Iman yang kau punya, kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan untuk potensi sebagai seorang wanita yang sudah dianugerahkan Tuhan, jangan menyerah. Lakukan tugasmu, doakan suamimu, doakan cucumu, doakan anak-anakmu yang mungkin jauh dari Tuhan, yang tidak mau dengar akan firman Tuhan, yang tidak mau dengar akan nasihat orang tuanya. Apa yang harus kita lakukan? Cuma satu cara, percaya kepada pimpinan Tuhan, serukan kepada pimpinan Tuhan. Monica mampu melewati berbagai tantangan melalui kebobrokan anaknya yang saat ini dikenal menjadi seorang bapak gereja yang memiliki dampak positif yang banyak bagi banyak orang, terutama bagi orang-orang Kristen. Kita juga bisa. Kita juga bisa. Saya bisa. Ibu-ibu, calon ibu bisa. Ya mungkin kamu punya pasangan saat ini belum percaya kepada Tuhan, doakan, serukan kepada Tuhan. Itu peran kita, ya, membawa mereka di dalam doa kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, di sana ada 2 orang wanita yang tangguh dan hebat. Siapa namanya? Ayo coba dicek lagi. Ternikah siapa namanya tadi? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, wanita-wanita yang ada di sini, kita adalah Louis yang berikutnya, Eunike yang berikutnya, yang tangguh, yang kuat, yang tidak mau menyerah, dan terlebih memiliki iman dan pengharapan kepada Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca bahwa di sana ada kedua wanita yang hebat, yaitu seorang nenek yang bernama Louis dan ibu yang bernama Eunike. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, siapapun
Kemudian di situ ada seorang bermurid bernama Timotius, ya. Dapatkan Timotius, dan ibunya di sana adalah seorang Yahudi, kemudian menjadi percaya kepada Tuhan, dan ayahnya seorang Yunani. Nah, kita tahu juga siapa yang memberitakan Injil kepada Luis. Siapa yang memberitakan firman kepada Eunike ini? Ya, mungkin saja mereka bertobat oleh karena penginjilan Rasul Paulus, ya Bapak Ibu ya. Tetapi yang jelas di sini yang paling diutamakan, yang paling dipampangkan di sini adalah iman dari seorang nenek bernama Luis dan juga seorang ibu bernama Eunike. Ini adalah iman yang murni. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang diwariskan oleh kedua perempuan ini kepada anak cucunya? Apa yang diwariskan oleh kedua wanita ini kepada Timotius? Harta, tanah yang luas kah? Rumah yang mewah kah? Tidak. Mereka mewariskan warisan yang bernilai kekal, yang tidak musnah, yang tidak sirna oleh karena waktu, oleh karena keadaan atau situasi atau zaman, tetapi iman yang diwariskan adalah bersifat kekal, yang lebih berharga dari apapun yang ada di dalam dunia, yaitu iman kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Timotius menerima iman dari neneknya yang bernama Luis, ya, dan mamanya yang bernama siapa nyok? Melamun ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kedua wanita inilah dia mendapatkan iman yang kokoh. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah bagaimana caranya nenek ini bisa mewariskan iman, ya? Eunike mewariskan iman yang tulus dan tidak munafik kepada Timotius. Artinya apa yang dia wariskan itu benar-benar ikhlas, tulus, tidak dibuat-buat, tidak karena kata nafsu, tidak hanya karena kata sinsa, tidak hanya karena semu, tetapi betul-betul apa yang dialami oleh Eunike, Luis diwariskan kepada Timotius. Jadi imannya itu tidak munafik, tapi tulus, betul-betul tulus keluar dari dalam kehidupan kedua wanita ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman Timotius adalah iman yang sejati karena ajaran yang benar yang telah dia terima dan diteladankan dari ibu neneknya, sehingga ia menghasilkan buah bagi anaknya yang bernama Timotius. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari perikop ini berguna bukan hanya untuk diri kita. Ini bukan hanya berguna untuk saya sendiri, untuk iman saya sendiri, tapi juga ternyata untuk keturunan kita, ya, anak kita, cucu kita itu akan ternyata mendapatkan warisan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jenis iman apa yang mama-mama, yang ibu-ibu yang sudah tanamkan kepada anak cucunya? Ya, pengajaran apa yang mama-mama sudah tanamkan kepada anak cucu kita? Ingat, mama-mama, para ibu, calon ibu, kita adalah pewaris. Artinya menjadi contoh, menjadi satu teladan yang baik bagi generasi kita. Saya mengingat satu pengajaran tentang seorang pemimpin aliran sesat, ya. Bukan berasal dari gereja, melainkan bukan berasal dari luar gereja, tetapi justru berasal dari dalam gereja. Tanpa pengajaran dan tanpa teladan yang benar dari seorang ibu, orang yang berada di dalam gereja yang benar pun bisa menjadi kacau. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu orang bernama Charles Pratt, ya, pendiri dari Saksi Yehova. Jadi dia berasal dari gereja Presbyterian. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
begitu hebat tentang neraka, ya, dan sering memperingatkan orang-orang tentang api neraka. Pada saat Russell berusia 16 tahun, Bapak Ibu, ia sudah kehilangan iman. Ya, ia sudah mulai meragukan firman Tuhan. Bukan hanya pengakuan-pengakuan iman dan doktrin-doktrin dari gereja, tetapi juga meragukan Allah dan Alkitab itu sendiri. Mengapa bisa semua itu terjadi? Kalau kita selidiki, mengapa itu bisa terjadi? Ada kemungkinan karena ia sudah tidak memiliki seorang ibu yang menerima dia. Ya. Mungkin dia sudah kehilangan seorang mama yang mendoakan dia, yang memberi nasihat kepadanya. Mungkin dia sudah kehilangan seorang mama yang selalu menuntun dia kepada sesuatu yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena di situ diceritakan ibunya meninggal ketika dia berusia 9 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita bisa melihat betapa kacaunya seorang anak tanpa peran seorang ibu. Yang benar pun dia bisa menjadi salah. Betapa kasihannya seorang Russell yang masih berusia 9 tahun ditinggal mati oleh mamanya, sehingga dia tidak mendapat pengajaran yang baik. Dia jatuh di dalam dosa dan pengajaran yang sesat, dan tidak ada yang membimbingnya. Dalam cerita ini kita juga diajarkan seorang ibu dalam kehidupan anak sangatlah besar pengaruhnya. Pengaruh ini bukan pengaruh main-main, karena ini adalah pengaruh iman. Warisan iman Timotius yang terutama berasal dari neneknya dan ibunya. Warisan ini bukan berasal dari luar. Bapak Ibu, warisan iman yang dimiliki oleh Timotius bukan berasal dari gereja tetangga atau dari yang lain, tapi justru dia berkata bahwa dia berasal dari mamanya, dari neneknya. Halo mama-mama, ibu-ibu, ayo tunjukkan peran. Jangan sampai dengan ketika kita tidak lagi berperan, tidak lagi berfungsi seperti yang Tuhan mau, betapa banyak generasi akan jadi rusak. Berapa banyak anak kita akan menjadi rusak menerima ajaran-ajaran dari luar yang dia tidak dapatkan dari kita. Bayangkan anak-anak kita mendapat ajaran-pengajaran dari luar sana yang kita tidak tahu benar atau tidak. Tunjukkan fungsimu saat ini sebagai wanita, sebagai seorang ibu. Ayo kita berfungsi. Ingat, wanita itu unik. Kita diwakilkan unik oleh Tuhan, memiliki potensi yang begitu banyak yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Berbanggalah kita sebagai seorang wanita yang bisa dipercayakan oleh Tuhan melahirkan anak kita. Bapak Ibu, melahirkan anak saat ini nggak susah, gampang. Yang penting ada uang. Tapi mendidik anak, membesarkan anak, mengajarkan anak karakter Kristus itu tidak gampang. Jangan bilang, oh saya punya suster, saya punya babysitter. Nanti kamu diganti, peranmu diganti sama suster, mau? Dia bawa ajaran-ajaran yang tidak baik untuk anakmu, mau? Tidak mau kan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mama, calma, popo, ai, tugas kita adalah sama yang Tuhan berikan kepada Louis, Nike, juga kepada saya, Semujelita, Rizky, Pernika, Popolikyun, Mio Contal. Kita semua wanita yang dipilih Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan untuk berpengaruh bagi banyak orang, teristimewa bagi orang-orang yang kita cintai. Bapak Ibu yang
suami kita, ya. Kita sebagai penolong. Suami itu jangan salah ya, kalau wanita senang dipuji ya. Laki-laki juga senang dipuji loh. Coba yang bawa suami dan istrinya saat itu, coba kamu kasih tahu, senang gak dipuji? Tanya. Apa? Bapak tanya, apa senang gak dipuji? Jangan suamimu udah pulang kerja, kamu berdiri kemudian, kamu ini gak seperti suami yang itu bapak itu tuh baik banget, ini aku bisa melakukan ini dan itu. Gini kita kan, bagaimana seorang suami yang sudah capek, terus kita omelin, coba ketika dia kita, ih kamu, bapak yang hebat, suami yang luar biasa. Sama anak-anak juga bisa kita lakukan. Karena banyak tipe-tipe ibu saat ini, ya. Tipe-tipe mama-mama yang macam-macam, ya. Ada tipe mama yang harus apa ibu-ibu? Kalau saya belajar waktu wanita bicara, katanya ada tipe mama yang pengatur. Tahu pengatur? Semua harus begini, pulang jam segini, dengan ini. Wanita mengatur itu harus semua, step dari A sampai Z. Jadi kayak dia punya remote nih, track, Rizky sini, Karnika sana. Jadi dia ada remote. Itu seorang mama yang mengatur. Kemudian ada juga seorang wanita yang menuntut anaknya yang nomor 1 pintar matematika, maunya mamanya nggak mau matematika, maunya bisnis. Jadi menuntut, wanita menuntut suaminya harus dapat uang satu hari itu 1 ember, 5.000 ya, 5.000, 10.000 ya, maksudnya bukan ini. Menuntut terus, menuntut. Kemudian juga wanita yang perfect, harus sempurna. Ya. Dia masuk kamar begini dulu, ada debu nggak? Lap. Pegang kursi mau duduk, ada debu, lap. Serba salah. Itu semua tidak apa-apa. Setiap wanita memiliki banyak perbedaan karakter. Tetapi yang harus kita ingat, kita adalah wanita yang dipilih Tuhan, ya, yang menjadi penolong bagi suami, yang menjadi pengatur bagi rumah tangga, ya. Kita begitu luar biasa di hadapan Tuhan. Tetapi yang satu penting, tugas yang penting yang harus kita ingat adalah teladan iman kepada anak-anak kita. Amin. Buat firman Tuhan. Selamat hari mama untuk semua mama-mama yang ada di tempat ini, untuk bobo-bobo, untuk calon mama. Selamat hari mama untuk kita semua. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya mengajak kita bangkit berdiri. Kita menaikkan satu pujian yang bagus sekali untuk kita boleh melayani Tuhan sampai Tuhan datang menjemput kita. Kita mau tetap setia. Kita naikkan pujian ini ya, menjadi doa kita, menjadi iman kita di hadapan Tuhan. Seperti mereka mengucap Pikiran
Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah disampaikan buat kami. Kami percaya bahwa firman-Mu senantiasa menguatkan kami, meneguhkan iman kami ketika kami mewariskan warisan yang berharga, yaitu iman percaya kami kepada anak cucu kami, sehingga mereka memperoleh kehidupan yang kekal dan tinggal bersama-sama Engkau dalam kerajaan-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa warisan dunia yang kami tinggalkan buat anak-anak hanya sementara, dan ada waktu yang akan ditinggalkan di dunia ini, tapi hidup yang berharga yang kami temukan dalam Engkau. Memberkati hamba-Mu yang memberitakan firman Tuhan, pakai dia semakin hari untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu, dan pujilah Allah kami yang hidup dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menyanyinya dengan menyanyikan doa. Shalom, selamat pagi. Saya akan menyampaikan pengumuman buat kita sekalian bahwa pada hari Kamis besok, ya, kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ini bukan satu hari yang tidak penting. Ini bukan satu hari yang tidak lebih penting daripada Natal. Ini hari yang sangat penting untuk menguatkan iman kita bahwa Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dan kita akan bersama-sama mengadakan kebaktian memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari Kamis. Jamnya jam 9:30, sama dengan jam kebaktian kita pada hari Minggu pagi, ya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.